TNI AU berencana membeli Sukhoi Su-35 sebagai pengganti pesawat tempur F-5 Tiger. Jika rencana ini terrealisasi, Indonesia bakal tercatat sebagai negara pertama di luar Rusia yang menggunakan pesawat Sukhoi Su-35. Selain Indonesia, yang kini sedang bernafsu untuk membeli Sukhoi adalah China. Mereka merasa perlu menambah kekuatan udaranya terkait ketegangan di Laut China Selatan. Sementara 2012 lalu, Venezuela sudah hampir menandatangani kontrak. Namun belakangan dikabarkan mereka akhirnya memilih Sukhoi Su-30. Malaysia juga tengah melirik Sukhoi Su-35 untuk memperkuat tentara udara di Raja Malaysia. Sukhoi memang bukan produk asing bagi Malaysia. Mereka sudah memiliki Sukhoi Su-30 MKM. Saat ini baru Rusia yang mengoperasikan Sukhoi Su-35. Pesawat ini memang tidak murah. Satu unitnya dibanderol dengan harga sekitar 844 miliar rupiah. Harga yang diklaim Rosoboron sebanding dengan kemampuan tempur dan manuver pesawat yang dijuluki pembunuh di angkasa ini. Harga itu sebenarnya jauh lebih murah dari F-16 tipe terbaru yang ditawarkan AS sebesar 2 triliun rupiah lebih. Jika Indonesia menjadi negara pertama di luar Rusia yang menggunakan Sukhoi Su-35, maka ini mengingatkan kita pada era 1960. Saat itu banyak alutsista yang dijual eksklusif hanya kepada Indonesia di luar Uni Soviet. Pesawat bomber Tu-16 misalnya, hanya Indonesia yang diperbolehkan menggunakannya. Pesawat inilah yang bikin takut blok barat tahun 1960-an. Begitu juga dengan kapal selam kelas Whiskey. Cuma Indonesia yang diberi hak istimewa untuk membelinya. Tak tanggung-tanggung Rusia menjual 12 kapal selam sekaligus. Menjadikan Indonesia adalah pemilik kapal selam terbanyak di bumi bagian selatan ini. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin menjelaskan bila hal tersebut sudah masuk tahap yang lebih serius. Kendati begitu, soal kapan kesepakatan pembelian Su-35 bisa terjalin, dia sedikit menghindari dengan alasan isu tersebut bersifat internal. Jika ditanya sejauh mana, hal itu belum bisa diungkap ke publik, namun kerjasama seputar hal tersebut terus menuju ke arah yang positif, kata Galuzin ketika ditemui di kediamannya, Jakarta. Dalam pameran Aerospace dan Army Exhibition yang dibuka tanggal 16 Juni lalu di Moskow, TNI AU diketahui turut menghadiri dan terus berkonsultasi seputar hal itu, lanjutnya. Kita tunggu saja, akankah si pembunuh di udara ini akan masuk barisan pesawat buru sergap TNI AU? Kedikdayaan Su-27 Flanker akhirnya disempurnakan melalui kehadiran varian generasi 4++-nya, Sukhoi Su-35S yang mendapat julukan Super Flanker. Su-35S ini baru saja memasuki masa operasional di Angkatan Udara Rusia, namun beberapa negara sahabat Rusia sudah kepincut untuk segera memilikinya juga.